Halo teman-teman, selamat datang di channel Sharma99. Kali ini saya ingin mencoba melakukan review tentang film. Mungkin bisa juga dibilang ini spoiler ya, karena saya akan membahas juga jalan cerita dalam film ini. Film yang akan saya bahas adalah film Hitchki, atau dalam bahasa Indonesia artinya cegukan. Ya, film ini tentang orang yang cegukan. Siapa orang itu? Check this out! Hitchki adalah film dari India yang diproduksi oleh Yash Raj Film, dirilis pada bulan Maret 2018 dengan rating IMDb sebesar 7,5/10. Film India satu ini cukup menarik, gengs, karena tidak membahas percintaan yang menjadi ciri khas film India yang kita kenal. Karakter di film ini ada banyak sekali, namun saya hanya akan membahas karakter intinya saja ya, gengs. Pertama ada Naina Mathur yang diperankan oleh sang ratu Bollywood, Rani Mukherjee. Lalu ada kepala sekolah yang diperankan oleh aktor senior Shiv Kumar. Ada Pak Wadia yang diperankan oleh Niraj Kabi. Dan para siswa 9F yang akan menjadi pusat cerita di film ini. Ada Atish, ketua geng 9F, Aswin si rapper, Arundhati, Kilam, Ravinder si tukang judi, dan yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke jalan cerita film ini ya, gengs. Pada pembukaan film ini diceritakan Naina yang sedang menunggu panggilan interview untuk menjadi guru di salah satu sekolah. Setelah dipanggil oleh para staf sekolah, tak lama kemudian Naina disuruh pulang, karena sepertinya ditolak akibat cegukannya. Naina ini mengidap sindrom Tourette, gengs, yang mengakibatkan cegukan selama hidupnya. Scene berikutnya adalah tentang masa kecil Naina, di mana dia sedang sekolah dan mengalami cegukan di kelas. Memang cegukannya ini sangat mengganggu, hingga terpaksa kepala sekolah mengeluarkan surat keterangan pindah dari sekolah tersebut. Tak hanya itu, di scene selanjutnya diceritakan saat Naina kecil sedang memesan makanan bersama adik dan ayahnya, kemudian cegukannya kambuh. Otomatis kejadian ini membuat ayahnya kesal. Ayahnya memang kurang suka dengan Naina akibat cegukannya. Kasihan sekali ya, gengs. Pada suatu pagi, Naina memergoki ayah dan ibunya yang sudah bercerai sedang berdebat masalah cegukan Naina. Naina pun langsung lari menangis ke kamar mandi, berusaha untuk menghentikan cegukannya dengan memasukkan tisu toilet ke mulutnya. Sungguh malang sekali nasib Naina kecil, gengs. Adegan berlanjut di kehidupan Naina saat ini. Suatu hari, ayahnya datang berkunjung ke rumah Naina. Adiknya memberitahu kalau ada ayahnya datang ke rumah, namun Naina seperti enggan untuk menemuinya. Adegan pun berlanjut di meja makan saat ayahnya memberikan surat lowongan kerja pada Naina. Namun karena Naina memang ingin menjadi guru, dia menolak lowongan itu dan pergi meninggalkan meja makan, dengan alasan mengambil roti untuk adiknya. Saat ayahnya menghampiri Naina di dapur dan mereka berdebat soal pekerjaan, tiba-tiba ada telepon masuk dari sekolah yang meminta Naina untuk datang menjalani interview. Naina pun terlihat senang dan berlari memeluk ibu dan adiknya. Keesokan harinya, Naina pun datang ke sekolah Sainotker yang merupakan tempat dia sekolah dulu. Setelah sedikit menunggu, akhirnya kepala sekolah memberikan kesempatan kepada Naina untuk mengajar di sekolah tersebut. Namun ada salah satu guru yang nampak tidak senang dengan keputusan kepala sekolah. Dia adalah Pak Wadia yang akan menjadi rival untuk Naina di sekolah ini. Kepala sekolah menanyakan alasan kepada Naina kenapa bersikeras ingin menjadi guru, dan Naina pun menjelaskan salah satu kejadian saat dia kecil. Saat itu dia sedang ikut menonton sebuah pertunjukan drama di sekolah Sainotker, dan cegukannya kambuh. Penonton pun terganggu. Namun ketika pertunjukan selesai, kepala sekolah saat itu, Pak Khan, justru memanggil Naina ke atas panggung dan berjanji kalau sekolah Sainotker akan memperlakukannya seperti siswa lain. Kejadian ini yang membuat Naina ingin menjadi seorang guru. Selesai interview, Naina langsung diantarkan ke kelas yang akan diajar. Kelas itu adalah kelas 9F, yang mana saat itu kosong karena gurunya cuti untuk selamanya. Wah, kenapa ya, gengs? Keesokan harinya pagi-pagi sekali Naina sudah tiba di sekolah dengan penuh semangat untuk mengajar kelas 9F ini. Naina belum tahu kalau kelas 9F ini akan menjadi masalah besar baginya. Di perjalanan menuju kelas, Naina bertemu dengan penjaga sekolah yang menyapanya.
Penjaga sekolah itu seperti keheranan kalau ada guru wanita yang mau mengajar kelas 9F. Padahal guru-guru lain menyerah. Sebelum Naina ke kelas, dia masuk ke aula yang dulu menjadi tempat pertunjukan drama saat dia kecil. Dia mengenang sosok Pak Khan di situ, dan tanpa diduga, saat itu anak-anak siswa 9F masuk ke aula tersebut. Ternyata mereka akan bertaruh untuk berapa lama Naina akan bertahan di sekolah itu. Taruhan pun diatur oleh Ravinder, 10 rupiah untuk bertahan 1 hari, dan 60 rupiah untuk bertahan 1 minggu di sekolah tersebut. Bahkan Ashwin menyanyikan lagu rap untuk taruhan tersebut. Naina lebih dulu sampai di kelas dan menuliskan nama, nomor handphone, serta nama dari penyakitnya pada papan tulis. Anak-anak 9F pun tiba di kelas, dan seolah tidak memperdulikan kehadiran Naina di sana. Naina mengumpulkan seluruh keberaniannya dan mulai menyapa anak-anak tersebut. Naina memperkenalkan dirinya, namun Atish justru malah menggodanya. Naina pun menjelaskan tentang sindrom Tourette kepada mereka yang justru mengejeknya. Bahkan Ashwin kembali melakukan rap untuk mengejek Naina. Naina yang mengetahui kalau ada taruhan untuk dirinya justru ikut bertaruh dengan Ravinder. Belum selesai sampai di situ, anak-anak 9F menjahili kursi Naina hingga roboh saat diduduki. Keesokan harinya terlihat geng 9F sedang bersantai di samping lapangan sekolah. Saat itu terjadi keributan antara anak 9F dengan anak 9A. Gara-gara bola yang mengenai anak 9F ditusuk menggunakan alat tulis oleh anak 9F. Atish pun dipanggil ke ruang kepala sekolah oleh Pak Wadia, dan Naina melihat kejadian tersebut. Keesokan harinya seperti biasa, Naina datang lebih pagi ke sekolah dan kembali bertemu dengan penjaga sekolah. Naina yang penasaran akan sikap anak-anak 9F menanyakan pada penjaga sekolah tersebut tentang asal-usul mereka. Ternyata anak-anak 9F adalah mantan murid sekolah negeri yang dulunya bersebelahan dengan sekolah Sainotker. Namun, sekolah tersebut digusur karena berdiri di lahan sengketa. Akhirnya, sekolah Sainotker mengizinkan murid-murid dari sekolah negeri tersebut untuk belajar di Sainotker. Dan anak-anak 9F adalah bagian terakhir dari murid sekolah negeri tersebut. Siswa Sainotker yang memang sekolah elit menolak kehadiran mereka, bahkan guru-guru pun tidak bisa banyak membantu. Akhirnya, para siswa 9F ini memberontak dengan cara mereka sendiri. Gangguan-gangguan untuk Naina dari siswa 9F ini terus berlanjut setiap harinya, mulai dari hal kecil seperti kapur tulis yang diisi misiu, hingga poster wanita kesepian lengkap dengan nomor handphone yang ditempel di pinggir jalan oleh mereka. Puncaknya adalah ketika siswa 9F ini membuat ledakan dari bahan kimia yang mengakibatkan jendela kelas 9F pecah. Akibatnya, semua siswa 9F dipanggil ke ruang kepala sekolah dan akan dikeluarkan dari sekolah Sainotker. Namun di sini Naina justru membela mereka. Kepala sekolah pun memberikan kesempatan selama 4 bulan pada kelas 9F sampai ujian akhir. Jika mereka tidak bisa menunjukkan hasil yang baik saat ujian, maka sekolah akan mengeluarkan mereka. Naina menerima tantangan itu dan kembali ke kelas. Naina pun menantang siswa 9F untuk menjadi lebih baik. Dia ingin siswa 9F datang besok jam 9 pagi. Jika tidak datang, maka Naina akan mengundurkan diri. Mendengar hal itu, Atish merasa kesal. Dia mengatakan pada teman-temannya agar jangan ada yang datang ke sekolah besok. Hari sudah berganti, Naina sudah ada di kelas 9F dengan surat pengunduran diri di tangan dan menunggu siswa 9F datang. Kelas lain sudah mulai belajar, namun siswa 9F belum ada yang datang. Saat Naina akan meninggalkan ruangan, tiba-tiba tanpa diduga siswa 9F datang. Naina pun tersenyum bahagia. Ravinder menyerahkan taruhannya karena Naina sudah lebih dari 1 minggu bertahan di sekolah tersebut. Hari berikutnya Naina membuka kelas di luar ruangan dan memulai pelajaran dengan melempar telur sambil mengabsen siswa yang hadir. Dari lemparan tersebut, Naina menjelaskan tentang matematika dan hukum fisika. Rupanya saat itu ada siswi dari kelas 9A yang melihat proses belajar tersebut, dan sepertinya dia suka. Namun tak lama kemudian, Pak Wadia datang menyuruh anak 9A itu masuk kelas. Naina yang merasa yakin kalau siswa 9F sudah berubah meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengikut sertakan kelas 9F di kompetisi siswa berprestasi yang diadakan sekolah setiap tahunnya. Namun Pak Wadia seperti biasa meremehkan kemampuan siswa 9F.
Walau demikian, Naina yakin kalau 9F akan bisa menjadi siswa berprestasi tahun ini. Hari selanjutnya ada acara pertemuan orang tua murid dengan guru. Namun untuk siswa 9F ini tidak ada satupun orang tua murid yang datang. Naina pun kebingungan, kenapa tidak ada orang tua murid dari siswa 9F yang datang. Ketika Naina meninggalkan kelas, dia bertemu dengan Pak Wadia, yang kembali merendahkannya. Namun perkataan Pak Wadia justru menjadi ide bagi Naina. Perkataannya itu adalah, mungkin kau bisa menemui orang tua mereka di rumah masing-masing. Dan tanpa pikir panjang, Naina langsung berangkat menuju rumah para siswa 9F untuk menemui orang tua mereka. Naina sampai di sebuah perkampungan di pinggiran kota. Pertama bertemu dengan Ravinder yang sedang berjudi, lalu dikejar oleh polisi setempat. Lalu Naina bertemu dengan Tara yang akan mengantri untuk mengambil air. Naina bertanya pada Tara, kenapa orang tuamu tidak datang? Dan ternyata ibu Tara bekerja di pasar sementara ayahnya sudah pergi meninggalkan Tara. Selain Tara, di sana juga ada Arundhati yang sedang ikut mengantri. Kemudian Naina bertemu dengan Ashwin yang sedang membantu ibunya berjualan sayuran. Naina berkeliling kampung tersebut hingga malam dan bertemu dengan Kilam juga Atish. Dari sini Naina jadi tahu kesulitan seperti apa yang dihadapi oleh siswa 9F. Keesokan harinya, Naina mengumpulkan siswa 9F di ruang olahraga. Di sana, siswa 9F diajarkan untuk meningkatkan potensi yang ada pada diri mereka, seperti Ravinder yang jago berhitung dan Kilam yang ahli mekanik. Naina juga menyuruh siswa 9F menuliskan hal yang mereka takuti pada selembar kertas dan membuatnya menjadi sebuah pesawat lalu menerbangkannya untuk membuang rasa takut itu. Mulai saat itu, siswa 9F serius dalam belajar dan mengikuti semua apa yang diajarkan Naina pada mereka. Hingga pada suatu hari, Atish dan teman-teman bertemu dengan Natasha, gadis 9A yang dikagumi Atish sejak lama. Lalu Natasha mengajak mereka ke lab di mana anak 9A sedang mengerjakan proyek ilmiahnya. Saat siswa 9F sedang asik membantu siswa 9A, tiba-tiba datang Pak Wadia yang langsung mengusir anak 9F dari ruangan tersebut. Atish sampai menangis diperlakukan seperti itu dan akhirnya melakukan balas dendam dengan menyabotase proyek ilmiah kelas 9A. Saat presentasi dilakukan siswa 9A di hadapan para guru, proyek tersebut meledak. Awalnya tidak diketahui apa penyebabnya. Namun akhirnya Pak Wadia menemukan botol lem kecil milik Atish ada di dalam proyek tersebut. Pak Wadia pun datang ke kelas 9F untuk menanyakan soal botol lem tersebut, dan Atish mengakuinya. Namun, saat Pak Wadia menanyakan siapa lagi yang ikut, semua kelas berdiri. Di sini yang hebat dari 9F. Mereka solid sekali dalam pertemanannya. Siswa 9F pun diancam akan dikeluarkan oleh Pak Wadia dan hampir disetujui oleh kepala sekolah. Namun, lagi-lagi Naina masih membela mereka. Naina meminta agar kelas 9F minimal bisa ikut ujian akhir. Permintaan Naina disetujui oleh kepala sekolah, namun dengan syarat mereka belajar di rumah karena dianggap membawa pengaruh buruk bagi sekolah. Malam harinya Atish menyesali perbuatannya dan meminta maaf pada teman-teman yang lain. Dan keesokan harinya Atish bersama siswa 9F lainnya datang menemui Naina untuk meminta maaf, sekaligus meminta Naina kembali mengajar mereka. Kelas 9F pun belajar di rumah. Waktu ujian semakin dekat, dan ternyata Atish kembali membuat masalah dengan mencuri lembar soal ujian yang diberitahu oleh penjaga sekolah. Teman-teman Atish pun marah, namun Atish bersikeras kalau keputusan dia benar. Keesokan harinya ujian pun dimulai. Ternyata soal yang didapatkan Atish adalah soal yang berbeda dari soal sebenarnya. Atish kebingungan, namun harus tetap melanjutkan mengisi soal tersebut. Pengumuman hasil ujian pun sudah keluar di mading sekolah dan semua kelas 9F lulus termasuk Kilam. Bahkan Arundhati menjadi juara umum sekolah. Sungguh luar biasa. Saat siswa merayakan keberhasilan mereka, ada hal lain terjadi di ruang kepala sekolah, di mana Pak Wadia menuduh kelas 9F curang saat ujian karena mengetahui soal yang bocor dari penjaga sekolah. Bu Naina kembali menyangkalnya karena memang siswa 9F tidak curang, namun Pak Kepala Sekolah lebih percaya terhadap Pak Wadia dan akan mengeluarkan siswa 9F dari sekolah. Keesokan harinya nampak Pak Wadia yang sedang memandang kelas 9F yang kosong.
lalu dihampiri oleh Aksai, salah satu siswa 9A yang ternyata adalah orang yang memberikan soal ujian palsu kepada penjaga sekolah untuk diberikan pada Atish. Pak Wadia akhirnya sadar kalau selama ini cara dia mengajar yang salah, sehingga membuat siswa 9A membenci siswa 9F. Lalu adegan berlanjut ke aula di mana Pak Kepala Sekolah sedang memberikan pengumuman bahwa siswa 9F dikeluarkan dari sekolah. Akan tetapi, saat Pak Wadia diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi, di luar dugaan, Pak Wadia justru mengakui kalau dialah yang memberikan soal palsu itu kepada siswa 9F agar gagal ujian. Kejadian ini membuat seluruh isi ruangan hening, lalu Pak Wadia meminta Naina dan semua siswa 9F naik ke atas panggung dan memberikan penghargaan siswa terbaik tahun ini. Akhirnya sekarang tidak ada lagi perbedaan di sekolah Sainotker. Berkat usaha keras Naina, kelas 9F menjadi sejajar dengan kelas 9A. Bagaimana, gengs? Bagus kan filmnya? Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari film ini. Semoga bisa bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jika mau tahu cerita lengkapnya, ditonton saja filmnya ya. Jangan lupa like dan komennya, gengs. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dukung terus saya agar semakin semangat membuat konten yang menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.